Akhirnya Ustadz Nasihin nyerah dan mengakui adegannya itu settingan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek, yang selalu nyinyir dan selalu komplain kepada praktisi-praktisi pembasmi dukun santet. Sebenarnya simpel ya. Kalau untuk menerangkan itu settingan atau enggaknya, seharusnya yang sering mendatangi dukun santet itu klarifikasi, membuat konten lewat YouTube-nya bahwa hiburan mereka itu adalah hiburan real, bukan asli. Terus dukun santetnya itu bukan dukun santet asli. Seharusnya mereka sendiri yang berbicara, biar para pendukungnya Gus Dobol itu nggak selalu nyinyir dan selalu membela yang salah. Dekat dengan si Nasin ini, dekat dengan Abah Mel juga. Dan ini pengakuan Ustadz Nasin, dan dia juga mengatakan praktisi-praktisi yang di YouTube ini banyak yang settingan. Ini dia, Alexis Smoking. Tapi kalau orang-orang awam kan nggak ngerti itu YouTube settingan atau asli. Bahkan ketika pertunjukan di TV pun Limbat, itu pun orang mengatakan asli Limbat Sakti. Padahal ketika kita sudah tahu triknya nggak sama sekali, termasuk Ujang Bustomi, cuma sekedar anak pondok. Ketika ada channel besar, kita ini mau dukung atau mau kritik. Ketika kita mendukung naik, maka kita lanjutin dukung terus sampai benar-benar kita naik. Itu kalau membangun channel sebenarnya. Ketika kita mengkritik malah kita dibully orang, artinya kita jangan mengkritik lagi, kita buatlah untuk mendukung, artinya viewer kita makin naik gitu. Sama kayak gua dulu, mati-matian gua bahasanya belain Bustomi gini, sebenarnya ya tujuannya itu tadi, karena masyarakat itu terhibur dengan tontonan Bustomi, akhirnya gua mendukung juga biar masyarakat positif berpikirnya. Nah, ketika ada orang yang menyerang, maka di situ gua buat konten membela, ya kan, artinya judul video gue membela. Nah, sini gue paham lah permainan yang YouTube. Akhirnya gue bilang, Sul, lo tes begini gitu. Itu kan dalam hati unsur kita bermain YouTube gitu. Tapi kalau orang-orang awam kan nggak ngerti itu YouTube settingan atau asli. Bahkan ketika pertunjukan di TV pun Limbat, itu pun orang mengatakan asli Limbat Sakti. Padahal ketika kita sudah tahu triknya nggak sama sekali, termasuk Ujang Bustomi, cuma sekedar anak pondok. Ketika ditanya kesaktian yang mana, ya kan gitu. Kalau dia punya ilmu kebal, ketika ditimpa besi nggak mungkin berdarah, kan gitu biasanya. Cuman karena zaman sekarang ini kan suatu sugesti itu nggak hilang dari masyarakat, kan gitu. Makanya kan gua paham dalam bidang hal ini. Kalau ketika si gua menjawab di real, umpama Abah Menal live ke gua, Ustaz Nasin, itu benar tak bukan asli atau settingan? Kalau seandainya gua buat settingan, ngomong settingan di depan publik, bukan jawaban gua yang diterima masyarakat, tapi jawaban gua ini akan menghancurkan channel-channel lain. Contohnya Ujang Bustomi, ya channel lain lah. Nah, sama aja halnya kayak gini, kayak lo orang kan, itu gimana gini, gue bilang semua yang ada di YouTube, semua praktisi itu settingan semua. Bahkan gue bilang, lu cari video di YouTube yang keilmuannya terlihat sakti, nanti gue bongkar, kan gitu. Kayak Limbat aja bahasanya ya, sampai direndam di air panas aja pun gue tahu itu bukan air panas, gitu, karena gue udah bergabung di dunia mereka, kan gitu. Dalam arti ya, namanya YouTuber ini saling serang itu sebenarnya bukan saling memusuhi ya, tapi saling menaikkan channel ataupun saling mendukung. Contohnya kayak Gus Idris serang TIJ, sekarang channelnya makin naik karena promosi timbulnya. Yang tadinya penonton TIJ nggak tahu channel ini jadi tahu. Sama kayak gua kemarin waktu diserang TIJ, penonton gua tiba-tiba naik. Wah, ternyata penonton TIJ itu, si TIJ kan ngomong Ustadz Nasin, siapa sih Ustadz Nasin? Akhirnya ngetik, muncullah di video gua. Nah, itu sebenarnya bukan nyawa, tapi itu adalah sebuah tontonan yang untuk menjadi hiburan. Nah, ketika ada suatu hal yang bermanfaat, maka dijadikan suatu tuntunan, kan gitu.
Nah kalau itu nggak bermanfaat ya jadikan hiburan saja kan gitu. Maksudnya nggak ada suatu menjelekkan secara pribadi gitu kan. Nggak ada kritikan karena ada unsur kita kreasi. Nah, namanya YouTube itu kan ketika YouTube naik ada YouTube besar, maka YouTube besar itu ada yang mendukung, di bawahnya ada juga orang yang bahasanya itu kayak mengkritik. Nah, itu sudah permainan sebenarnya. Nah, itulah pemirsa. Ya, apalagi Gus Samsudin itu. Gus Samsudin itu seharusnya menjelaskan sendiri dirinya sendiri dengan sejujur-jujurnya bahwa kontennya itu asli atau enggak, seharusnya dia sendiri. Jangan mengadu dombakan kepada masyarakat. Ya, karena apa? Saya bilang mengadu domba. Setiap saya bikin konten YouTube pasti yang membela dia masih membenarkan Gus Samsudin. Padahal asli Gus Samsudin itu palsu. Kontennya pun palsu. Grebek dukun santetnya palsu. Ya kan? Pengobatannya banyak triknya, banyak penipuannya. Ya. Yang lain-lain juga begitu, kayak Ustadz Nasihin, Mamas Karyo, GNS, semuanya yang grebek dukun santet itu sudah mengatakan bahwa dia itu settingan. Tapi yang lain belum ngomong kalau settingan. Tapi saya kabar hari ini, ntar saya putar video di bawah video saya ini ya. Itu Ustadz Nasihin sekarang sudah mengakui bahwa dia settingan atau bukan dukun asli yang digrebek. Nah ini yang lain belum. Dari Mamas Karyo sudah mengakui kalau dia hiburan. Gus Nur Samsun sudah mengakui kalau hiburan ya. Terus Ustadz Nasihin sudah mengakui kalau itu hiburan. Ustadz Bujang Bustomi sudah mengakui kalau dia hiburan dari Bang Ustadz Nasihin. Katanya Ustadz Nasihin katanya dia juga hiburan. Tapi aku jamin dia juga hiburan. Karena saya bisa ngomong begini apa? Karena saya tahu persis permainan-permainan kayak begitu ya, pernah saya pelajari dan pernah saya praktekkan. Mungkin kalau bagi orang-orang yang awam ya nggak tahu ya, nggak percaya kalau itu settingan. Tapi bagi orang yang pengalaman udah biasa gitu, udah tahu. Apalagi kalau saya itu udah dulu itu pemain debus ya, pemain atraksi, saya tahu persis gitu. Permainan-permainan kayak begitu. Alangkah baiknya seorang oknum ustadz, oknum gus yang sering mendatangi dukun santet, terus pengobatan yang ala-ala double itu mengakui, coba kalau berani. Kalau Anda memang orang jujur dan orang bijaksana, mengakui asli atau enggaknya itu dari Anda sendiri yang bisa menilai. Biar masyarakat itu tahu bahwa kalau kamu yang ngomong sendiri, orang kan tahu Anda di publik ngomong gitu. Jangan kamu itu mengadu dombakan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Ini sama aja kamu itu mengadu dombakan ini, khususnya buat Gus Samsudin ini ya. Kamu itu mengadu dombakan masyarakat yang awam yang nggak tahu tentang metafisika atau spiritual. Kamu itu sama aja mengadu dombakan gitu. Yang orang yang nggak tahu jadi percaya sama kamu. Tapi bagi saya kalau yang pengalaman yang tahu, itu hanyalah permainan. Seharusnya kamu sendiri yang kalau memang bijaksana, memang kamu mengerti tentang agama, seharusnya kamu itu ngasih contoh yang baik buat masyarakat yang belum tahu. Harusnya mengasih contoh, bukan untuk mengasih pembodohan lewat YouTube gitu. Ya, seharusnya kamu itu jangan mengadu dombakan. Ini sama aja kamu mengadu dombakan itu. Seharusnya kamu ngomong per-peran apa adanya. Bahwa konten saya ini begini. Tapi kalau saya yakin Gus Samsudin nggak berani kalau ngomong dirinya apa itu konten palsu. Karena apa? Karena dia menyebut dukun yang disamperin itu dukun yang pernah menyantet pasien saya katanya. Pasien saya disantet sama dukun ini hingga rumah saya meledak. Saya yakin masih berat untuk mengatakan kalau itu hiburan. Tapi kalau yang lain kayak Ustadz Nasihin, Mamas Karyo, dia kan pengobatan tidak seheboh kayak kamu. Mungkin ada pengobatan juga di rumah, tapi pengobatannya kan nggak diupload di YouTube tentang yang aneh-aneh. Tapi kalau Anda diupload di YouTube yang mengeluarkan keris, benda apapun dari badan tubuh, itu aslinya tidak ada. Kalau bilang sugesti nggak begitu cara ngasih sugestinya, ya. Itu udah salah bener, udah salah kaprah semuanya. Ya.
Ingat ya kawan-kawan semuanya yang di YouTube yang sering datangin dukun santet, coba terangkan. Kayak yang lain-lain sudah terangkan. Kayak GNS udah terangkan los-losan, jos itu ya, bagus. Mas Karyo bagus, apalagi Mas Karyo tuh. Mas Karyo itu sifatnya udah luar biasa dia, ya. Dewasa bener. Dia tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Perkataan dia itu los-losan. Yang konten YouTube ini adalah hiburan, yang khusus kebatinan di sini nggak pernah saya upload. Yang buat untuk kanuragan di sini nggak pernah upload. Emang begitu, los-losan, apa adanya ini. Bahkan dia sempat nyamperin seorang gus-gus yang di Jawa Timur sampai Jawa Tengah, disamperin semua untuk persahabatan. Itu bagus Mas Karyo itu, ya. Jadi apa adanya gitu loh, nggak ada yang disembunyikan. Yang disembunyikan dobel-dobelan ngapain? Menyembunyikan dobel-dobelan, nah. Dipikir orang yang ngomplain kamu itu ada yang bilang, wah ini yang ini nyinyir, tukang pansos. Karena apa? Beliau belum tahu, yang saya nyinyirin, yang saya pansos itu belum tahu. Gerak-gerik mereka itu belum tahu gitu loh. Makanya dia ngomongnya pansos, seorang gosok lo hina, dosa besar. Justru kita itu mengingatkan dengan cara begini, karena dia menguploadnya di YouTube, saya balas di YouTube gitu loh. Ya. Jadi yang punya channel yang sering datangin dukun santet, seharusnya kau olah klarifikasi sendiri dan mengatakan bahwa konten kamu itu asli atau realnya dari kamu sendiri. Kalau kamu memang benar-benar manusia yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau kamu tidak mau klarifikasi, semakin banyak untuk yang menjatuhkan kamu, semakin banyak orang yang menghina kamu. Ya. Ingat tuh baik-baik. Biar Anda tidak gagal paham, terangkan yang baik, terangkan yang benar, jujur, dan bijaksana. Yang benar kau benarkan, yang salah kau salahkan. Mana coba saya kepengen tahu. Jadi kalau kamu masih begitu terus, kamu sama aja mengadu domba masyarakat yang nggak tahu apa-apa, ya, yang nggak tahu tentang dunia spiritual atau debus-debus kayak begitu. Dipikir dia beneran, padahal itu ilmu debus. Ilmu debus itu saya terangkan lagi, ilmu debus itu buat atraksi atau pertunjukan, ya. Ilmu debus itu nggak bisa dibuat pengobatan, nggak bisa, jauh kok. Ilmu debus soalnya ilmu trik, ilmu sulap yang buat untuk atraksi di event-event di panggung, untuk hiburan, bukan untuk pengobatan. Ya, paham semuanya kawan-kawan? Jadi seharusnya orang-orang sendiri itu yang sering datangi dukun santet itu sendiri yang harus mengatakan itu dukun santet beneran atau rekayasa, ya. Tapi saya rasa kalau Gus Sabudin nggak berani ngomong. Karena apa? Karena kedobolan mereka sudah keterlaluan. Dari datangi dukun santet itu adalah temennya sendiri dukunnya, pengobatan juga dia dobel-dobolan, kayak kelapa keluar darah, keluar paku, telur keluar paku, itu semua dobel-dobelan itu. Rata-rata yang dipakai begitu seorang oknum gus, oknum ustadz, rata-rata makainya trik begitu. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memancing si pasien itu supaya percaya bahwa itu benar-benar ilmu santet, ya. Ntar ujung-ujungnya meraup keuntungannya dari situ. Habis dari situ dia menunjukkan bahwa harus beli tasbih, beli merah delima biar sembuh. Nah, itu dalilnya begitu. Tapi kalau nggak mau beli barang begitu, ntar dalilnya harus sodakoh 5 juta. Nah, sodakohnya itu buat apa itu sodakoh itu? Sodakohnya dibuat perutnya sendiri atau buat apa? Kalau buat sodakoh yang orang ya anak yatim piatu, orang jompo, mana? Ya, harus kamu pahamin dan kamu nilai biar masyarakat tidak marah, tidak mengadu dombakan. Sifat kamu biar tidak dikira mengadu dombakan. Seharusnya kamu katakan dengan yang baik dan jujur, ya. Biar Anda tidurnya nyenyak di siang hari atau di malam hari. Oke ya, saya akhirin dulu sampai sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam otak waras dan salam otak normal seperti paranormal.